Halo guys, selamat datang di channel Lorenz Tutorial. Di video pertama ini, saya mau berbagi tutorial tentang AutoCAD untuk pemula. Nah, bagi kalian yang pengen belajar bikin denah di AutoCAD, kalian bisa nih ikutin tutorial di sini. Karena di sini saya membagikan komen-komen atau langkah-langkah yang biasa saya gunain buat bikin denah di AutoCAD. Jadi, simak baik-baik ya. Oke, di sini tuh saya memakai AutoCAD 2013 dengan mode AutoCAD klasik ya. Nah, sebelum menggambar tuh biasanya saya mengatur unitnya dulu atau mengatur satuannya dulu ya, dengan ketik UN ya, lalu spasi units. Nah, segitu saya pakai tipe desimal, presisinya itu saya makanya 0. Nah, tapi kalau kalian mau makainya satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma, itu bebas, terserah kalian sesuai kebutuhan masing-masing ya. Tapi sini saya pakai 0 aja dulu. Nah, terus sini satuannya saya makanya milimeter. Nah, kalau misalnya mau pakai senti boleh, meter pun juga boleh, sesuai kebutuhan kalian masing-masing aja. Lalu oke. Nah, kalau misalnya kalian pengen zoom in zoom out gambar kayak gini, nah itu kalian cukup scroll di mouse kalian aja. Dan kalau misalnya kalian mau geser kayak gini gambarnya, nah scrollnya itu kalian tekan ya sampai muncul icon tangan kayak gini. Oke. Nah, di sini tuh ada materi yang kita akan pelajari nanti. Kita akan belajar 3 dulu, yaitu line, terus polyline, lalu garis melengkung. Kayak yang pertama itu nanti kita gambar line tanpa ukuran. Maksudnya line tanpa ukuran itu ya udah, jadi kita bikin line sembarang aja, yang penting itu jadi line gitu. Nah, terus line dengan ukuran. Nah, kita nanti akan belajar bikin gambar kayak gini nih, ukuran-ukuran kayak gini nanti ya. Nah, terus kita bikin line dengan sudut. Contohnya panjang 250, sudutnya 30 derajat. Nah, lalu polyline. Nah, situ tuh ada perbedaan dengan line dan polyline nanti. Dan yang terakhir itu adalah garis melengkung ya, atau ARC. Oke, lanjut masuk pertama itu kita bikin line tanpa ukuran ya. Nah, kalau shortcut line sendiri atau garis itu L ya pada keyboard, lalu kita tekan enter atau spasi. Nah, lalu kita kliknya di layar di mana aja sini. Nah, kita lalu arahkan kursornya kemana, terserah mau kemana gitu, terserah kalian. Lalu kita klik lagi. Nah, dan jika ingin mengakhiri perintah dari line ini, kita cukup tekan escape atau space. Nah, ini udah jadi line ya, tanpa ukuran ya, sembarang. Nah, kalau kalian mau bikin garis yang tegak lurus, itu kalian tekan F8 aja. Itu namanya ortho. Nah ini sudah kita ketik F8 nya itu ortho on, berarti tegak lurusnya sudah aktif. Nah, kita coba ketik L spasi, kita klik lagi. Nah, ini tuh udah tegak lurus nih ya, ke atas, kanan, ke bawah, kiri ya. Nah, klik coba ke atas. Nah, klik. Nah, kalau kalian belum pencet escape, nah berarti ini perintah masih nyala nih, masih berjalan perintah lainnya. Nah, kayak gini sampai kalian tekan escape atau spasi. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, itu udah line tanpa ukuran. Yang kedua, kita bikin line dengan ukuran ya. Contoh garis 400, maksudnya ini 400 mili. Oke, kita bikin dulu L spasi, terus kita klik. Nah, kita arahkan kursornya ke kanan, ketik 400, lalu enter. Nah, kita escape maksudnya. Oke, kita ngeceknya kayak gini aja. Kita klik ini di garisnya, klik, lalu kita arahkan kursornya ini ke kotak biru. Nah, ini udah bener nih, ukurannya 400. Ya, gimana kalau misalnya kita bikin kotak kayak gini nih? Sama caranya, kita L
ya, arahkan ke kanan 100, arahkan ke bawah 100, enter, kiri 100, enter. Nah yang terakhir kita langsung aja klik ke atas, lalu escape. Nah ini udah jadi nih kotaknya 100 kali 100. Yang terakhir bikin gambar kayak gini ya, ketik L spasi sini aja ya, klik, arahkan ke kanan, ketik 200, enter, arahkan ke bawah panjangnya 100, enter, kanan 200, bawah 50, ke kiri 400, lalu arahkan ke atas. Oke, jadi kayak gini. Nah lalu kita bikin line dengan sudut. Nah kalau sudut pengetikannya agak berbeda nih dengan yang tadi. Oke, contoh ya, kita mau bikin sudut contohnya 30 derajat. Kita ketik L dulu, spasi, nah klik. Nah ini kalau kalian mau bikin garis 30 derajat itu kita ketik kurang dari 30. Nah maksudnya itu tanda kurang dari ini nih menandakan kita tuh mau bikin garis yang berbentuk derajat kayak gitu. Jadi itu kita mau bikin garis 30 derajat, lalu enter. Nah ini tuh, nah ini udah garis 30 derajat nih. Ya kalian klik di mana aja, nah, lalu escape. Nah kita cek ya, kita klik dulu, terus kita tahan di kotak biru. Oke, kita zoom dikit. Nah benar ya, 30 derajat. Oke. Nah terus gimana nih kalau misalnya kita mau bikin pakai ukuran 250 kayak gini nih? Bisa kita tambahin komennya lagi, ketik sini, klik di sini, kita ketik add. Nah add dulu, klik 250. Nah maksudnya ini add ini kita menandakan kita tuh mau bikin garis 250 dengan sudut 30 derajat ya. Jadi add 250 kurang dari 30. Jadi maksudnya garis 250 mili dengan derajat 30 derajat. Lalu enter. Oke, jadi kayak gini. Kita escape ya. Kita coba klik lagi, kita cek benar gak? Nah, sama ya, 250 sudutnya 30 derajat. Oke. Nah, lalu polyline. Nah, polyline sendiri itu bedanya dengan line, cuman dia tuh kalau polyline ini apa? Garisnya menyatu. Sedangkan kalau line itu dia satu-satu garisnya kayak gini tuh. Kalau kita klik, nah dia satu-satu ini terpisah. Jadi kalau line itu garis yang terpisah, kalau polyline itu garis yang menyatu. Kayak gitu aja sih kesimpulannya. Komennya sendiri itu PL ya, polyline, plain, spasi. Nah contoh ini kita bikin kayak gini ya, yang 100 kali 100. Kita klik 100, enter, 100, enter, kita klik lagi, nah, spasi. Nah kayak gini jadinya. Oke. Nah kalau misalnya kalian belum paham, coba sekali lagi. Kita pakai command line ya. Contoh command line, kita klik, spasi. Nah ini salah satu nih ya kan, satu. Nah satu. Tapi kalau polyline ya, kita klik kayak gini, klik lagi, spasi. Nah dia tuh menyatu langsung ya. Kalau line itu satu-satu kayak gini terpisah, tapi kalau polyline dia menyatu kayak gitu.
Nah, yang terakhir itu garis melengkung atau ARC. Kalau saya bilang sih ARC guys, ARC. Oke. Komennya tuh sama ARC lalu spasi. Nah, lalu kita klik satu poin. Autonya kita matiin dulu ya, F8 nya matiin. Nah, kita klik di sini. Lalu kita arahkan kursornya. Kita klik lagi. Nah, jadi kalau garis melengkung ini 3 kali klik ya. Sebenarnya ada macam-macam sih garis ini. Tapi yang kita pakai itu 3 kali klik. Maksudnya 3 klik itu kita klik pertama, klik kedua buat bikin sudut, kita bikin ininya, melengkungnya. Terus klik ketiga finishingnya, kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.